Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, tiada kata yang paling indah kita ucapkan pada kesempatan sore hari ini melainkan kalimat tahmid, dan tiada kata yang paling pantas untuk kita lantunkan kecuali puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya yang terus diberikan kepada kita, hingga pada sore hari ini kembali kita dipertemukan ya dalam majelis virtual ini yang sedianya setiap hari Jumat ya, namun dipindah ke hari Kamis ya. Baik, hari ini insya Allah kita akan kembali melanjutkan ya. Saya cek dulu suara saya masih terdengar bagus ya. Bagus ya, baik ya. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita untuk kedua kalinya ya. Saya diamanahi pada materi ini, kajian seputar biografi sahabat, dan tentu sekali lagi seperti yang saya katakan pekan lalu, ini adalah beban buat saya, namun di sisi lain menjadi tantangan tersendiri agar kemudian mata yang paling pertama membaca dan paling duluan mendengarkan adalah mata dan telinga saya sendiri, sehingga kisah biografi daripada sahabat-sahabat yang mulia ini, setelah saya mendapatkan faedah, maka saya berharap ikhwah dan akhwat pun juga mendapatkan itu, meskipun dari tempat yang berbeda-beda ya. Kalau pekan lalu itu sampai ada dari DPC Tomo yang sangat jauh sana ya, maka ya kepesertaan kita beragam ya, posisi dan keadaannya ya. Ala kulli hal ya, dalam suasana hujan sore ini insya Allah tidak akan menghalangi kita untuk bermajelis ilmu ya. Berbeda dengan majelis offline, maka mungkin dalam suasana seperti ini akan ada yang terhalangi ya, akan ada yang terhalangi. Tetapi alhamdulillah ya, dengan kemudahan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita berupa kajian virtual seperti ini, kita bisa ya belajar di rumah masing-masing ya, kita bisa belajar di rumah masing-masing. Baik, oh ya afwan, saya belum share ya materinya ya. Sebentar. Sebentar saya share dulu.
Ya, hari ini insya Allah kita masih akan melanjutkan tentang keutamaan atau biografi singkat Abu Bakar As-Siddiq, ya. Abu Bakar As-Siddiq. Setelah itu dengan waktu yang cukup, ya, insya Allah kita beralih ke Umar bin Khattab, ya. Ya, baik. Pekan lalu, ya, akhwati fillah, kita sudah menyebutkan, ya, beberapa hal terkait dengan Abu Bakar As-Siddiq. Mulai dari nama dan nasabnya, ya, ini kita sudah jelaskan. Kemudian adanya tazkiyah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang beliau, ya, yang menunjukkan beberapa keutamaannya. Kemudian bagaimana kisah masuk Islamnya, ya, bagaimana kisah masuk Islamnya, ya, sampai kepada gelar-gelar, ya, gelar-gelar beliau yang disematkan padanya, baik itu Al-Atiq, ya, gelar Al-Atiq, maupun keutamaan yang lain adanya gelar As-Siddiq, ya. Baik. Kemudian, ya, adanya kedudukan Rasulullah di sisi kedudukan Abu Bakar As-Siddiq di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian keutamaan yang tak kalah pentingnya di antara keutamaan yang ada itu adalah beliau akan dipanggil dari 8 pintu surga. Ya. Kemudian tentang bagaimana kehidupan beliau, ya, dengan gemar berinfak, ya, juga sudah kita sebutkan, ya. Bagaimana sikap beliau ketika terjadi Isra dan Mi'raj, ya. Kemudian peranan beliau ketika terjadi hijrah, ya, baik itu hijrah ke Habasyah maupun hijrah Rasulullah ke Madinah. Ya, kemudian yang terakhir, ya, keteladanan yang agung saat terjadi perang Badar, ya. Baik. Sebagai penyampaian bahwa metode yang akan saya lakukan ke depan, ya, pekan depan mungkin kita mulai. Sebelum kita mulai akan ada murojaah ringan. Ya, akan ada murojaah ringan, karena itu saya umumkan dari sore ini supaya diperbaiki catatannya, ya, dan, ya, siap-siap ada murojaah ringan, ya, pekan depan. Kemudian di selah-selahnya juga, ya, saya boleh jadi akan bertanya untuk meminta umpan balik dari peserta. Baik, ya. Pekan lalu akhwati fillah kita sampai kepada keteladanan beliau dalam perang Badar. Dalam artian perang yang terjadi yang melibatkan antara seorang ayah dengan anak sekalipun. Ya, ketika bertemu dalam peperangan itu, maka beliau sudah menjadi teladan sampai beliau tidak gentar untuk berhadapan dengan putranya sendiri yang waktu itu masih belum masuk Islam. Ya, baik. Kali ini akhwati fillah, sebagai lanjutannya, ya, ada beberapa poin yang saya ingin jadikan tambahan penjelasan seputar beliau ini. Sebelum kita masuk kepada kisah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, ya, nah, kisah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Baik. Yang pertama yang saya ingin jadikan tambahan di sini adalah sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, ya, sebelum Rasulullah wafat, siapa yang kemudian menggantikan beliau? Ya, siapa yang akan menggantikan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, dan kita ketahui bahwa, ya, Rasulullah tidak pernah berwasiat, ya, tidak pernah berwasiat tentang kepemimpinan siapa yang akan menggantikan beliau setelahnya, ya, sepeninggal beliau. Ya, tidak ada wasiat. Akan tetapi meskipun demikian akhwati fillah, ada isyarat-isyarat, ya, ada isyarat-isyarat yang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, baik itu kepada para sahabatnya, istrinya, maupun kepada Abu Bakar As-Siddiq sendiri. Ya. Akan tetapi, ya,
ulama kita mengatakan isyarat-isyarat itu ada namun bukan penunjukan. Ya, bukan penunjukan. Ya, baik. Sebentar insya Allah kita akan bercerita baik dari kisah Abu Bakar As-Siddiq maupun dari Umar bin Khattab ini tentang bagaimana proses pergantian kepemimpinan itu. Ya. Bagaimana Rasulullah dilanjutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, kemudian bagaimana sepeninggal Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana kemudian proses penggantian khalifah setelahnya. Ya, baik, kita lihat. Isyarat Rasulullah atas kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq itu bisa dilihat, yang pertama adalah sabda beliau. Ya, sabda beliau yang diriwayatkan oleh yang disahihkan oleh Al-Imam Bukhari. Ya, disahihkan oleh Al-Imam Bukhari. Apa kata Rasulullah? Illam tajidni fa'ati Abu Bakrin. Ya. Rasulullah mengatakan illam tajidni fa'ti Abu Bakrin. Kalau kalian tidak menemukan aku, ya maka datangilah Abu Bakar As-Siddiq. Baik. Ya, maka datangilah Abu Bakar As-Siddiq. Ayo. Itu yang pertama. Al-Imam Ibnu Hajar, penulis kitab Fathul Bari, mengatakan bahwa kata-kata ini adalah dalil yang menunjukkan bahwasanya Abu Bakar merupakan khalifah setelah Nabi. Ya, ini adalah dalil bahwa Abu Bakar As-Siddiq adalah khalifah setelah Nabi SAW wafat. Ya, tetapi hanya sebagai syarat saja. Ya, ini bukan penunjukan langsung. Ya. Baik. Kemudian akhwati fillah, ada sabda Rasulullah yang lain, ya, di mana beliau mengatakan, ya, mah la antunna sawahibu Yusuf muru Abu Bakrin fal yusolli bin nas. Ya, cukup. Kalian ini benar-benar seperti wanita-wanita di sekeliling Yusuf. Perintahkan Abu Bakar agar dia menjadi imam sholat orang-orang. Ini asbabul wurudnya ketika Rasulullah sakit. Ya, ketika Rasulullah sakit dan siapa yang akan menggantikan beliau? Yang terjadi perselisihan. Ya, Aisyah mengatakan beliau tidak bisa karena beliau itu orangnya lembut. Ya, beliau itu kalau sholat ya menangis. Ya, maka tidak akan selesai sholatnya, ya, karena dia akan menangis. Ya, terjadi perselisihan, perdebatan, ya, sehingga kemudian Rasulullah mengatakan, ya, hentikan itu. Ya, pokoknya Rasulullah ingin adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Baik, kemudian dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata Rasulullah bersabda kepadaku ketika beliau sakit, ud'u li Abu Bakrin wa akhaka hatta aktuba kitaban. Fa inni akhafu ayatamanna mutamanni wa yaqulu qailun ana aula wa ya'ballahu wal mu'minuna illa Abu Bakr. Ayo. Panggillah ayahmu dan saudaramu sehingga aku bisa menulis sebuah surat, karena aku khawatir ada orang yang berharap dan ada orang yang berkata aku lebih berhak, padahal Allah dan orang-orang mukmin menolak selain Abu Bakar. Ayo. Jadi ini akhwati fillah, sudah ada isyarat-isyarat dari Rasulullah SAW tentang ini. Ya. Kemudian yang terakhir, sabda Rasulullah yang mengatakan inni la adri. Ya, inni la adri ma baqa'i fikum. Ya. Faqtadu billadaini min ba'di Abi Bakrin wa Umar. Abu Bakar yang pertama disebut, ya. Ya, sesungguhnya aku tidak tahu berapa lama lagi aku berada di antara kalian, maka teladanilah dua orang sepeninggalku, Abu Bakar dan Umar. Ya, Abu Bakar dan Umar. Ya. Saya kira ini ummahat, ya, akhwati fillah, majelis spiritual yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa isyarat-isyarat dari Rasulullah SAW sebelum meninggal akan pelanjutnya, siapa yang akan menggantikannya. Ya. Baik, sekarang kita masuk kepada bagaimana setelah Rasulullah SAW wafat. Ya, ketika Rasulullah wafat. Ya. Baik, ada keteguhan, ada persoalan yang timbul di kalangan para sahabat. Ya, ada kegoncangan
ya, sebagai sesuatu yang sangat manusiawi. Ada sesuatu yang menggoncang diri para sahabat ketika Rasulullah SAW wafat. Ya, bahkan ya, sampai-sampai dikatakan ya oleh ulama kita, begitu besarnya goncangan itu ya, sampai-sampai ada di antara mereka yang sangat terkejut ya, sangat terguncang dengan wafatnya Rasulullah, dengan berita wafatnya Rasulullah. Ada yang tidak bisa berbicara dalam waktu yang lama, ya, tidak bisa berkata-kata, ya. Ada di antara mereka yang duduk dan tidak bisa berdiri, ya. Ada di antara mereka yang yang terkunci mulutnya sehingga tidak mampu berkata, ya. Dan di antara mereka ada yang tidak percaya sama sekali kalau Nabi SAW meninggal. Ya, ada yang tidak terima, ada yang tidak percaya, tidak siap. Ya, baik. Akan tetapi akhwati fillah, di sini kemudian muncul bagaimana keteguhan Abu Bakar As-Siddiq. Ya, tetapi ya tahan, ini kita tidak bahas di sini. Nanti sekalian kita akan bahas pada kisah Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, karena di sini nanti akan sekaligus membahas bagaimana sikap Abu Bakar dan sikap Umar bin Khattab. Ya, sampai kemudian diputuskan siapa yang akhirnya menjadi khalifah. Ayo. Selanjutnya akhwati fillah, kita pindah kepada amanah kehalifaan itu akhirnya diberikan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ya, nanti cerita prosesnya itu saya akan ceritakan pada kisah Umar bin Khattab. Nah, sekarang anggaplah sekarang ini beliau sudah menjadi khalifah. Nah, bagaimana amanah kehalifaan beliau? Bagaimana amanah kehalifaan ini ketika berada di pundak beliau radhiyallahu anhu, yang sebelumnya telah terpilih secara aklamasi. Ya, seluruh kaum muslimin telah menyepakati untuk membaiat kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ya, maka akhwati fillah, ya, azakumullah, ya. Selanjutnya terkenal khutbah yang sangat berkesan. Ya, khutbah yang sangat berkesan. Ya, khutbah dari seorang pemimpin, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Ya, di mana beliau naik ke mimbar dan menyampaikan, ya, inni qad wullitum alaikum, saya telah kalian baiat, ya, menjadi seorang khalifah. Ya, baik. Kemudian beliau mengatakan, walastu bi khairikum, padahal saya bukanlah yang terbaik di antara kalian. Ya. Ya, maka selanjutnya dia mengatakan, kalau saya kemudian berbuat benar, ya, maka tolonglah saya, kuatkanlah saya. Dan kalau saya berbuat salah, maka luruskanlah saya. Ya, kuatkan dan luruskanlah saya. Ya, begitu seterusnya dalam khutbah yang sangat berkesan itu. Ya. Baik, akhwati fillah, nanti ada hal yang kita akan sampaikan pada kisah Umar bin Khattab, kaitannya apakah Abu Bakar As-Siddiq langsung menerima atau tidak amanah khalifah ini. Ya. Yang jelasnya dalam khutbahnya ini beliau menyampaikan, ya, berat hatinya dan menyampaikan bahwasanya walastu bi khairikum, saya bukan yang terbaik di antara kalian. Ya. Baik. Maka setelah beliau menjadi khalifah akhwati fillah, maka beliau mengabdi menjadi khalifah yang sangat luar biasa. Ya, beliau menjadi khalifah yang sangat luar biasa. Ya, bagaimana keadilannya, ya, bagaimana kezuhudannya, bagaimana kewaraannya, dan bagaimana ibadahnya setelah beliau jadi khalifah. Ya, dan bagaimana perhatiannya kepada kepemimpinannya luar biasa. Cukup satu kisah yang akan saya sampaikan nanti. Ya. Yang pertama akhwati fillah, sebelum saya masuk ke kisah penutup itu, setelah beliau jadi khalifah, hal yang pertama dan diantara yang beliau lakukan adalah tetap memberangkatkan pasukan Usama bin Zaid. Ya, pasukan Usama bin Zaid. Yang mana pasukan ini awalnya diutus oleh Rasulullah SAW untuk berperang ke suatu tempat. Ya, tapi kemudian, ya, di tempat sana, ya, terdengar kalau Rasulullah kemudian sakit. Ya, terdengar Rasulullah sakit. Bahkan
ya sakitnya semakin bertambah parah. Bahkan di masa itu, ya, di masa kepemimpinan Usama bin Zaid ini hadir Abu Bakar As-Siddiq dan juga hadir Umar radhiyallahu anhu. Ya. Ya, sehingga menjadi persoalan kenapa kemudian Usama bin Zaid yang diangkat, padahal ada sahabat-sahabat senior di antaranya. Jadi juga pelajaran akhwati fillah bahwa seorang pemimpin itu tidak mesti selamanya orang yang dituakan. Ya. Baik, tidak mesti selamanya orang yang tua di antara mereka. Tetapi boleh jadi ada orang yang muda tapi kemudian kita angkat untuk dituakan. Ya, sebagaimana yang terjadi di masa Rasulullah, Usama bin Zaid diangkat padahal di tengah-tengah mereka ada sahabat yang senior. Salah satunya adalah Abu Bakar As-Siddiq, meskipun pada akhirnya Abu Bakar As-Siddiq ditarik dari pasukan itu untuk kembali karena harus mengimami orang di Madinah ketika Rasulullah sakit. Ayo. Baik. Nah, itu yang pertama, ya. Meskipun pemberangkatan pasukan Usama ini sempat ditolak oleh, ya, disarankan oleh para sahabat, salah satunya Umar bin Khattab, tetapi beliau mengatakan, wallahi, ya, saya tidak akan menggagalkan apa yang telah disusun oleh Rasulullah. Ya, karena Usama bin Zaid ini memang diutus oleh Rasulullah dulu. Maka kata Abu Bakar As-Siddiq, saya tidak akan merubah keputusan Rasulullah. Ya, bahkan beliau mengatakan, meskipun musuh-musuh menyerang kota Madinah, iya, musuh-musuh mencabik-cabik kita, maka saya akan tetap memberangkatkan pasukan. Ya. Akhirnya Usama bin Zaid diberangkatkan dan Abu Bakar As-Siddiq memerintahkan agar kota Madinah lebih diperketat, ya, penjagaannya, ya, pengamanannya pada waktu itu. Dan walhasil, ya, pasukan Usama bin Zaid ini pulang membawa hasil yang gemilang, ya, memenangkan peperangan dan membawa banyak sekali harta rampasan. Ya, bahkan ketika, ya, akhwati fillah, pasukan ini diberangkatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, orang-orang pada gentar melihatnya. Ya, dia mengatakan, tidaklah pasukan sepertinya diutus, ya, melainkan di tempatnya, ya, maksudnya di kota Madinah itu ada cadangan pasukan yang jauh lebih banyak dan lebih kuat. Ya, ketika pasukan seperti ini diberangkatkan, berarti di belakang itu masih tersisa kekuatan yang lebih besar. Ya, jadi membuat mereka gentar. Ayo. Baik, ya, akhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian setelah itu, ya, di antara hal yang Abu Bakar As-Siddiq lakukan, ya, dan ini menjadi tantangan di masa kekhalifaannya, adanya orang-orang yang akhirnya murtad. Ya, akhirnya ada orang-orang yang murtad, ya, orang-orang munafik, ya, sepeninggal Rasulullah akhirnya murtad. Ya, bahkan ada yang tidak sholat Jumat lagi. Ya, beberapa tempat tidak didirikan sholat Jumat, ya. Begitulah kegoncangan yang terjadi, ya, sepeninggal Rasulullah SAW. Ada orang-orang yang tidak mau bayar zakat, ya, sehingga kemudian Abu Bakar As-Siddiq memeranginya. Ya, Abu Bakar As-Siddiq memeranginya. Ya. Dan kemudian, ya, dalam kepemimpinannya pun di antara kebijakan yang beliau lakukan adalah, ya, mengumpulkan Al-Qur'an. Ya, mengumpulkan, ya, Al-Qur'an untuk selanjutnya nanti dibukukan, ya, dan di masa khalifah berikutnya nanti, ya, pada akhirnya disatukan. Ya. Baik, demikian, ya, akhwati fillah, bagaimana cemerlangnya kekhalifahan beliau, ya, bagaimana keadilan beliau. Ya, cukup terakhir yang saya ingin angkat, ya, suatu waktu, Umar bin Khattab ini menyelidiki perbuatan Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Dan pada waktu itu dia melihat Abu Bakar As-Siddiq memasuki gubuk. Ya, memasuki gubuk. Ya. Dalam gumangnya dia mengatakan, apa yang diperbuat Abu Bakar di gubuk itu. Tak lama setelah itu, ya, Abu Bakar keluar. Ya, jadi Umar bin Khattab ini betul-betul mengintai. Ya, karena, ya, dua sahabat ini adalah dua orang yang memang selalu bersaing dalam hal amal soleh. Ya, selalu bersaing dalam arti yang bagus, ya. Ini berfastabiqul khairat. Ya. Baik. Maka setelah Abu Bakar As-Siddiq keluar dari gubuk itu,
Maka Umar bin Khattab mengikutinya, masuk. Iya. Dan ternyata apa yang ditemukan akhwati fillah, di dalam gubuk itu ada orang tua yang buta lagi lumpuh. Ya. Apa tadi dalam gubuk itu? Ada yang bisa jawab? Apa yang ada dalam gubuk itu? Ayo. Di dalam gubuk itu, akhwati fillah, yang ada adalah orang buta yang lumpuh. Artinya orang yang butuh diurus. Dan ternyata Abu Bakar As-Siddiq ini datang mengurusi seluruh kebutuhan orang ini. Ya, mengurusi seluruh keperluan orang ini. Ya, dan itu dilakukan. Maka Umar bin Khattab datang menanyakan kepada orang ini, mengatakan, apa yang diperbuat orang itu di sini? Ya, dia mengatakan demikianlah. Ya, dia melakukan ini setiap hari. Ya, dan itu dilakukan setiap hari dan tidak keluar kecuali semua kebutuhan saya telah terpenuhi. Ya, diambilkan air, dimasakkan air, disediakan makanan, dan itu kata beliau dilakukan setiap hari. Ya, dia tidak keluar kecuali semua sudah siap. Ya, baik. Dan ketika selesai dia pergi dan tidak berkata apa-apa. Ya, kalau orang hari ini mungkin mengatakan, ya saya pulang dulu. Ya, jangan lupa. Ya, saya si fulan. Ya, ingat tahun 2019, tahun sekian. Ya, coblos saya. Ya, beliau ini tidak. Beliau setelah mengurusi seluruh keperluan orang ini pergi. Dan dia tidak memperkenalkan siapa dirinya. Lagi pula karena dia adalah orang yang buta. Ya, kalau orang hari ini mungkin berpikir, aduh kalau seperti ini mau ditolong, ya dia tidak lihat kita, dia tidak tahu kita. Ya, orang buta, ya mana bisa balas budi. Ya, tapi tidak buat Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Maka setelah Umar bin Khattab mendengarkan penuturan orang tua ini, mengatakan dia tidak pergi kecuali setelah kebutuhan saya semua selesai, dan dia pergi tanpa berkata-kata, maka Umar bin Khattab hanya bisa tersungkur dan menangis terseduh-seduh. Ya. Dan terkenal dalam ungkapannya mengatakan, sungguh engkau hanya akan merepotkan khalifah setelahmu. Saya ulangi, sungguh engkau hanya akan merepotkan khalifah setelahmu. Kira-kira apa maksudnya ini, perkataan ini? Ada akhwat yang bisa jawab? Apa maksud dari perkataan itu kira-kira? Ya. Kira-kira apa maksudnya? Ada yang bisa jawab? Tidak ada bisa jawab. Ayo. Artinya akhwati fillah bahwa Umar bin Khattab ini mengakui bagaimana kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq ini yang punya perhatian, ya, bagaimana sibuknya seorang khalifah, tapi ternyata juga masih punya perhatian kepada orang tua seperti ini sekalipun dalam kondisinya seperti yang kita ceritakan tadi. Maka dia mengatakan betapa beratnya ini, ini dilakukan, sehingga Abu Bakar As-Siddiq hanya memberatkan khalifah setelahnya. Artinya khalifah setelahnya akan repot kalau mau mengikuti perbuatan dan kelakuan Abu Bakar As-Siddiq seperti ini. Ya, meskipun dalam kisah setelah Umar bin Khattab jadi khalifah, ya kan ada juga ya kisah yang terkenal tentang beliau ya. Ya, di mana beliau juga melakukan hal yang kurang lebih sama. Iya, kurang lebih sama. Iya. Tapi demikianlah akhwati fillah, ya, dua sahabat ini memang selalu bersaing dalam hal amal soleh. Ya. Baik. Sekarang ya kita pindah ke selanjutnya. Pada akhir hayat Abu Bakar As-Siddiq akhirnya harus mengangkat seorang khalifah. Dan ini yang membedakan dengan sepeninggal Rasulullah, yang mana Rasulullah tidak sempat berpesan, ya, tidak berwasiat.
siapa yang akan menggantikan. Ya. Tapi sepeninggal Abu Bakar As-Siddiq, maka beliau tidak meninggal sebelum berwasiat siapa yang akan melanjutkan kepemimpinannya. Ya. Dan siapa, ya, kepada siapa itu dijatuhkan, ya. Pada saat Abu Bakar As-Siddiq dalam kondisi sakit, maka beliau memanggil Utsman bin Affan. Ya, memanggil Utsman bin Affan. Ya. Beliau menyuruh Utsman bin Affan untuk menulis wasiat. Ya, menulis wasiat. Dalam wasiatnya itu, dalam buku saya ini saya bacakan, tertulis dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ini adalah apa yang diwasiatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq bin Abi Quhafah di akhir hayatnya ketika hendak meninggalkannya dan mulai masuk ke alam akhirat, di mana di sana orang kafir akan beriman, orang fajir akan menjadi yakin, dan orang yang berdusta membenarkan. Sesungguhnya aku mengangkat atas kalian titik-titik. Iya. Ketika ditulis seperti ini, belum selesai, akhwati fillah, Abu Bakar Siddiq jatuh pingsan. Abu Bakar Siddiq jatuh pingsan. Berarti belum selesai. Ya, belum selesai. Siapa yang ditunjuk? Kira-kira apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan? Kalau orang hari ini, sebagian orang hari ini mungkin menulis namanya sendiri. Ya, mungkin menulis orang lain, atau boleh jadi menulis dirinya sendiri. Pertama karena dia dipanggil oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ya, dia dipanggil oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ya, sehingga ya boleh jadi dia berinisiatif bahwa ya saya yang dipanggil ini, sepertinya saya akan diamanahi kepemimpinan ini. Ayo. Tapi apakah ini benar? Ternyata tidak, akhwati fillah. Ternyata ya Utsman bin Affan bukannya menuliskan namanya, ya, tapi justru yang beliau tulis adalah ya nama Umar bin Khattab. Ya, nama Umar bin Khattab. Ya. Sehingga ketika Abu Bakar As-Siddiq siuman, ya, Abu Bakar As-Siddiq ini sadar, maka dia menyuruh untuk membaca apa yang dituliskan. Apa yang dituliskan? Ya. Maka dia mengatakan, "Coba apa yang kau tulis tadi?" Ya. Maka Utsman menulis, "Sesungguhnya aku mengangkat atas kalian Umar bin Khattab." Ya, Umar bin Khattab. Iya, luar biasa. Sekali lagi ini yang saya katakan tadi, kalau orang hari ini ya, maka mungkin boleh jadi dia akan menuliskan dirinya sendiri. Ya. Tapi ternyata tidak bagi Utsman bin Affan. Ternyata yang beliau tuliskan adalah ya Umar bin Khattab. Ya, beliau tuliskan Umar bin Khattab. Ya. Dan apa yang beliau tulis sudah benar. Ya, sudah benar sesuai yang diinginkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Terlihat dari perkataannya ketika Abu Bakar siuman, dia berkata, "Bacakanlah kepadaku." Maka Utsman membacakannya kepadanya. Kemudian dia bertakbir dan berkata, "Aku melihatmu khawatir orang-orang akan berselisih jika aku wafat dalam pingsanku ini." Maka Utsman menjawab, "Benar." Maka Abu Bakar berkata, "Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan atas jasa baikmu kepada Islam dan kaum muslimin." Ya. Ya, artinya beliau tidak menyalahkan. Dia tidak mengatakan sebenarnya saya mau kamu yang ditulis. Ya, tapi ternyata tidak. Apa yang beliau tulis, beliau sudah benarkan. Ya, dengan perkataan pujiannya seperti itu, ya, menunjukkan bahwa ya ini sesuatu yang sudah tepat, ya, apa yang beliau inginkan. Ya, maka dari sini dilihat ada ujian buat Abu Bakar As-Siddiq, ya, dan amanah daripada Utsman bin Affan yang nantinya juga akan menjadi khalifah. Ayo. Maka akhwati fillah, ditetapkanlah Umar bin Khattab sebagai khalifah, ya, pengganti Abu Bakar As-Siddiq sebelum beliau meninggal. Ya, sebelum beliau meninggal. Ya, baik. Olehnya itu akhwati fillah, ini yang kita katakan tadi bahwasanya kepemimpinan
setelah Rasulullah SAW wafat, itu digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq